Oke baik, perkenalkan nama saya Merlin Legur. Saya mahasiswa Universitas Nusa Cendana Kupang, Fakultas Kelautan dan Perikanan, Program Studi Budidaya Perairan. Nah, di video ini saya akan mencoba untuk menjelaskan kembali materi mengenai statistika deskriptif. Yang pertama, kita akan mengetahui perbedaan statistik dan statistika. Statistika merupakan ilmu yang berkaitan dengan cara pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penarikan kesimpulan atas data, atau ilmu yang mempelajari tentang statistik. Nah, ada jenis-jenis statistika, yaitu yang pertama statistika deskriptif dan yang kedua statistika inferensial. Statistika deskriptif merupakan metode yang berkaitan dengan pengumpulan dan penyajian data, sedangkan statistika inferensial merupakan metode yang berkaitan dengan analisis sampel untuk penarikan kesimpulan tentang karakteristik populasi. Jadi teman-teman sudah tahu kalau statistik itu datanya, sedangkan statistika adalah metode yang digunakan untuk menganalisisnya. Dalam statistika ada juga yang dinamakan dengan populasi dan juga sampel. Populasi merupakan data kuantitatif yang menjadi objek yang memiliki karakteristik tertentu yang ingin diteliti oleh peneliti. Sedangkan sampel merupakan bagian atau himpunan dari populasi. Besaran dalam populasi disebut parameter, sedangkan besaran dalam sampel disebut dengan statistik. Yang berikut skala pengukuran dalam statistik. Nah, ada 4 skala dalam pengukuran statistik, yaitu yang pertama skala nominal. Nah, skala nominal yaitu hanya berupa penggolongan, tidak ada tingkatan dan tidak mengukur besar, tetapi hanya sebagai lambang. Nah, contohnya seorang peneliti ingin meneliti perbedaan nilai antara perempuan dan laki-laki. Nah, nanti perempuannya diberi nilai 1, sedangkan laki-laki diberi nilai 0. Itu hanya untuk penggolongan saja, tetapi tidak ada tingkatannya perempuan lebih tinggi dari laki-laki ataupun sebaliknya. Yang kedua, skala ordinal. Skala ordinal itu skala yang satu tingkat lebih tinggi di atas skala nominal. Nah, skala ordinal merupakan penggolongan yang membentuk suatu tingkatan, tetapi jarak kedua penggolongannya tidak perlu sama. Contohnya tingkat kepuasan pembeli. Misalnya tidak puas dengan skor yang 1 atau tidak puas diberi skor 2 dan sangat puas jika diberi skor 3. Yang berikut skala interval. Nah, skala interval yaitu adanya tingkatan dan jarak kedua penggolongannya harus sama, tidak mempunyai nol mutlak. Contohnya temperatur atau IPK. Nah, misalnya IPK 2,7 lebih rendah dibandingkan dengan 3,7 dan tidak ada nilai nol mutlak. Yang berikut skala tertinggi atau skala rasio. Nah, skala ini hampir sama dengan skala interval, tetapi memiliki nilai nol mutlak. Contohnya seperti berat badan, tinggi badan, dan lain-lain. Oke, nah dari situ teman-teman bisa tahu tentang skala pengukuran. Yang berikut adalah penyajian data.
statistika deskriptif tentunya tidak serta-merta menggunakan data mentah. Data bisa disajikan melalui diagram atau grafik, contohnya diagram lingkaran dan histogram. Oke, di sini ada contoh soal. Disuruh menentukan panjang kelas interval tabel distribusi frekuensi di atas. Yang dimaksud dengan panjang kelas interval yaitu lebar kelas. Nah, dari lebar kelas bisa dilihat dari angka 30 sampai 39. Terdapat berapa angka selang, jadi dari 31, 32 dan seterusnya sampai 39. Terdapat 10 angka. Jadi panjang kelas intervalnya ada 10. Nah, untuk membuat tabel distribusi sendiri, misalnya ada data mentah. Misalkan ada data mentah. Untuk membuat tabel distribusinya, kita harus mencari jumlah kelas. Jumlah kelas yang pertama kita harus cari dengan rumus 1 tambah 3, 222 log n sama dengan k. N sama n ini banyaknya data, maka ditemukan k. K dipakai untuk mencari lebar kelas. Jadi lebar kelas itu rank bagi k. Contoh soal yang kedua, persentase banyaknya data pada interval keempat adalah. Nah, interval keempat ini jadi dari sini. Interval keempat ini datanya 20. Untuk mencari persentasenya berarti jumlah yang ditanyakan dibagi dengan jumlah total kali dengan 100%. Jadi 20 bagi 75 kali dengan 100%. Hasilnya 26,667%. Oke, baik. Jadi sekian dari hasil penjelasan saya mengenai statistika deskriptif. Kurang lebihnya mohon maaf.